Sabtu Palon akeh janji ramalkan pagablok di Pulau Jawa. Kejatuhan Majapahit ditandai dengan Candra Sengkala yang berbunyi Sirna ilang kertaning bumi, dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti Sengkala ini adalah Sirna, hilanglah kemakmuran bumi. Ada yang mengatakan bahwa Candra Sengkala tersebut adalah gugurnya Brakertaning Bumi atau Brawijaya V, Raja ke-11 Majapahit, oleh Gerindra Wardana. Padahal Brawijaya V sebenarnya tidak gugur ketika keraton Majapahit diserang. Brawijaya V lolos dari kepungan prajurit Gerindra Wardana. Dia menyamar sebagai pendeta Buddha, kabur bersama abdi dalamnya, Sabtu Palon Noyogingung. Mereka mempunyai tujuan ke Gunung Lawu, sehingga Prabu Brawijaya dikenal dengan nama Eyang Lawu. Ujar Mas Syarif Hidayat, Sabtu Palon itu abdi dalam yang sakti mandraguna. Mas Syarif Hidayat mengatakan Sabtu Palon akan pergi selama 500 tahun kemudian. Sabtu Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa, tataran Nusantara, dengan tanda-tanda tertentu. Tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabtu Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejawanta. Secara hakikat, nama Sabtu Palon Noyogingung adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu dan Buddha atau Siwa Buddha. Di dalam Islam, dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Di Bali, hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Kahyangan Jagat. Artinya, dalam kejadian ini, 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo, Sabtu Palon, untuk turun ke bumi. Di dalam Kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa, dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana mentitisnya dewa ke bumi. Hal ini berhubungan dengan ramalan Sabtu Palon tentang tanah Jawa. Sang Prabu Brawijaya mengatakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabtu Palon Noyogingung. Mereka berbicara. Sabtu Palon mengatakan, kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa, paparnya. Umpama seorang menyeberang sungai, sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir bandang, dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuat bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priai banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya. Banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat, sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis, banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya, sebab rebutan mencari makan, ungkapnya. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahan menahan keroncongan perut. Hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa, bagaikan pagi sakit, sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa. Di sana sini banyak orang mati. Bebernya, hujan tidak tepat waktunya, angin besar menerjang, sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir, sehingga bila dilihat persis lautan pasang, seperti lautan meluap airnya naik ke daratan, merusak kanan kiri.
Kayu-kayu banyak yang hanyut, yang hidup di pinggir sungai, terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan, lahar meluap ke kanan serta ke kiri, sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali, hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari, sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga. Muncullah perkasan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengadu sana sini. Banyak yang sakit, penyakit pun rupa-rupa. Banyak yang tidak dapat sembuh, kebanyakan mereka meninggal dunia, ucapnya. Seperti yang kita ketahui, sosok Sabtu Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa. Terhitung 500 tahun setelah kerajaan Majapahit hancur. Hal itu termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Sumpah itu berkaitan dengan keputusan Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Sabtu Palon adalah sosok penasihat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit. Setelah sang raja memeluk Islam, Sabtu Palon pun pergi, memisahkan diri dan melupakan sumpah. Dalam sumpah itu, dia menyebut akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa, terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, pepes dene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa, kepotong zaman Islami, musno bali marang ingsun, gami budi, matek sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku. Agama budi berdiri menjadi satu. Kisah ini pun berkembang menjadi mitos yang masih dipercaya sebagian masyarakat Jawa. Pari Mardiono dalam buku Sejarah Kala Majapahit menjelaskan Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersembah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit hancur. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabtu Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Diberitakan sebelumnya, dia diyakini sebagai penguasa tanah Jawa yang berilmu tinggi. Kisah ini disebutkan dalam serat Dharma Gandul, kitab kesusastraan Jawa, karya Ki Kalamwidi. Ini menyebutkan Sabtu Palon sebagai tokoh pewayangan yang bernama Semar.